Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang memahami peraturan perkawinan pegawai. Baik, sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, yang pertama, silahkan lihat materi yang sudah Ibu share di WA kalian masing-masing dan bisa dilihat nanti di Google Class. Yang pertama ada pengertian perkawinan. Di situ disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Baik. Yang selanjutnya ada dasar hukum perkawinan PNS. Nah, di sini dasar hukumnya ada dua. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Yang kedua, Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 8 Nomor 08 garing SE garing 1983 dan Nomor 48 garing SE garing 1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Nah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, di sini ada asas-asasnya. Asas atau prinsip yang berkaitan dengan perkawinan ada 6. Yang pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Yang kedua, suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, menganut asas monogami. Nah, di sini yang dimaksud dengan asas monogami yaitu kondisi di mana memiliki satu pasangan pada pernikahan. Yang keempat, calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat keturunan yang baik dan sehat. Yang kelima, mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan, sidang pengadilan. Yang keenam dan yang terakhir, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Ampun. Yang selanjutnya ada perkawinan, laporan perkawinan. Nah, sebagai pegawai negeri sipil yang hendak melangsungkan perkawinan, pertama wajib mengirimkan laporan perkawinan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki. Nah, di sini yang dimaksud dengan saluran hierarki adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan atau pangkat kedudukan. Laporan perkawinan harus dikirim selambat-lambatnya 1 tahun setelah hari H pernikahan. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi PNS
yang duda atau janda yang akan melangsungkan perkawinan lagi. Laporan perkawinan dibuat rangkap 3 dan dilampiri yang pertama, salinan sah surat nikah atau akte perkawinan untuk tata naskah masing-masing instansi. Yang kedua, pas foto istri, pas foto suami ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Dan yang terakhir adalah saksi. Nah, PNS yang tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada pejabat dalam rangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan, maka dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sesuai peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980. Sekarang peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Yang selanjutnya ada syarat PNS pria poligami. PNS pria dapat melakukan poligami, akan tetapi tidak demikian halnya dengan PNS wanita yang tidak boleh berpoliandri serta tidak boleh menjadi salah satu istri pria yang berpoligami. Namun, untuk seorang PNS pria yang akan berpoligami ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu, nah di sini syaratnya ada 5. Yang pertama, PNS yang akan beristri lebih dari satu wajib mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat. Yang kedua, setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan kepada pejabat. Yang ketiga, setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib menyampaikan kepada pejabat melalui saluran hierarki selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai dari tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut. Yang keempat, setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut. Yang kelima, izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Di sini yang dimaksud dengan syarat alternatif, yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena menderita sakit jasmani dan rohani. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan. Dan yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun. Dan syarat kumulatifnya ada persetujuan tertulis secara ikhlas dari istri yang disahkan atasannya. Yang kedua, PNS pria mempunyai penghasilan yang cukup. Yang ketiga, PNS pria berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya. Dan selanjutnya ada sanksi. PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin terberat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980. Sekarang sudah berubah menjadi peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Yang pertama, beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Yang kedua, tidak melaporkan perkawinan. Yang kedua, ketiga, keempat kepada pejabat dalam rangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan. Yang ketiga, PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Yang kelima, seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua, ketiga, dan keempat dilarang menjadi PNS. Nah, PNS wanita yang akan menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat dari pria bukan PNS wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat dan memenuhi syarat sesuai
Romawi 5 angka 3 SE BAKN nomor 08 garing SE garing 1983. Nah, PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian secara tidak hormat. Nah, larangan PNS tentang pernikahan yang pertama, hidup bersama di luar nikah. Yang pertama, hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. Yang kedua, PNS dilarang hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. Sampai sini cukup sekian untuk materi memahami peraturan perkawinan pegawai. Untuk tugas nanti Ibu share di Google Classroom, silahkan nanti dicek dan Ibu akan menginfokan bila mana sudah ada tugas. Sampai sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada muridnya.